Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Husniati, NIM 201200311, kelas PAIJ. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Implementasi Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum berasal dari dua suku kata, yaitu manajemen dan kurikulum. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan untuk mencapai tujuan atau target dari individu atau kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Selain itu, manajemen menurut bahasa Prancis kuno yaitu sebagai seni mengatur dan melaksanakan. Dengan menerapkan ilmu manajemen, diharapkan sesuatu yang sedang dikerjakan dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-sia, supaya tercapai karena terorganisir dengan baik. Sedangkan kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematis, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dan fungsi manajemen kurikulum itu sendiri yaitu diantaranya ada 5. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang sudah terencana. Yang kedua, untuk meningkatkan equality atau keadilan dan kesempatan kepada para siswa agar bisa mencapai hasil yang maksimal melalui berbagai macam kegiatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa didik atau lingkungan. Yang keempat, untuk meningkatkan efektivitas kinerja pengajar atau aktivitas peserta didik agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. Dan yang kelima yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan 5 prinsip yang secara umum sudah dikenal di kalangan pendidikan, yaitu yang pertama, produktivitas, demokratis, kooperatif, efektif, dan mengarah visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam manajemen kurikulum. Dan yang selanjutnya yaitu tentang mutu pendidikan. Mutu menurut bahasa berarti kualitas, tingkat, derajat, dan atau bisa disebut dengan kadar. Sebagai suatu konsep, mutu seringkali didefinisikan dengan beragam definisi, tergantung kepada pihak atau sudut pandang mana konsep itu dipersiapkan. Dan peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang bersifat globalisasi. Mau atau tidak, pendidikan harus maju agar tidak tertinggal dan terlindas oleh zaman. Peningkatan mutu pendidikan juga harus menjadi pertimbangan utama sebab kalau tidak, masyarakat atau bangsa ini akan tertinggal dalam bidang apapun oleh bangsa lain. Sumber daya manusia yang bermutu tidak ada begitu saja, tetapi harus melalui suatu proses pendidikan yang juga harus bermutu tinggi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.